Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Waalaikumsalam, selamat pagi Sus. Sesuai dengan janji kita kemarin nih Ibu, sekarang kita ketemu lagi masih dengan nama saya. Iya, namanya Mbak Bila. Oke, betul sekali ya Ibu. Bagaimana perasaan Ibu saat ini? Perasaan saya sekarang lebih tenang Sus. Oke, kebetulan dari pertemuan 1, 2, dan 3 ya. Iya. Oke, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan lagi 10 seperti yang kemarin sudah tanyakan. Saya akan tanyakan kembali. Yang pertama itu ada berapa sering Ibu mendengar suara-suara yang tidak diinginkan? Sekarang jarang, tapi kadang masih muncul. Oke, jarang karena Ibu melakukan teknik 3 itu yang sudah Iya. kemarin kita ajari. Oke, berapa lama suara yang Ibu dengar berlangsung? Biasanya tidak terlalu lama. Oke, dari mana Ibu merasa suara itu berlangsung? Rasanya seperti dari luar kepala saya. Oke, seberapa keras suara yang Ibu dengar? Tidak terlalu keras. Apakah Ibu yakin suara itu berasal dari diri sendiri atau dari luar? Saya yakin itu bukan dari diri saya sendiri. Oke, seberapa sering isi suara yang Ibu dengar bersifat negatif? Isinya masih kadang negatif. Oke, apa isi suara yang Ibu dengar? Isinya masih mengejek saya Sus. Oke, seberapa sering Ibu merasa tidak nyaman dengan suara tersebut? Cukup sering membuat saya tidak nyaman. Oke, seberapa besar ketidaknyamanan yang dirasakan? Cukup besar Sus, tapi sudah Oke, sudah berkurang yang muncul. Seberapa baik Ibu dapat mengendalikan suara yang muncul? baik. Cukup baik ya, Cukup baik. karena sudah diajari oleh 3 teknik tadi. Apakah Ibu masih ingat ada berapa cara yang sudah diajarkan, Bu? Saya ingat ada 4 cara Sus. Oke, coba sebutkan apa saja. Yang pertama itu menghardik, yang kedua bercakap-cakap, yang ketiga melakukan aktivitas, dan yang terakhir itu minum obat. Pelaksanaannya gimana, Bu? Untuk yang menghardik dulu deh. Kalau yang menghardik itu saat kita mendengar suara itu kita langsung menutup telinga dan kita berteriak pergi suara itu palsu seperti itu. Ya, betul. Terus yang kedua adalah Yang bercakap-cakap, saat saya mendengar suara tersebut muncul, saya langsung pergi menghampiri salah satu orang untuk diajak berbicara. Oke, betul. Yang terakhir ada melakukan aktivitas. Yang melakukan aktivitas itu saat saya mendengar suara tersebut, saya berusaha untuk melakukan aktivitas seperti menata tempat tidur. Oke, supaya bisa dialihkan ya. Apakah Ibu sudah melakukan ketiga teknik tersebut? Iya, saya sudah mencoba semuanya Sus. Oke, sudah. Selain dari yang Ibu sebutkan tadi, apa Ibu mengerti cara lain untuk mengontrol halusinasi? Iya, saya masih mengerti ada cara minum obat. Betul sekali. Hari ini kita akan belajar cara minum obat ya Ibu. Iya. Baiklah Ibu, seperti janji saya kemarin, hari ini belajar cara minum obat. Tujuannya untuk mengontrol halusinasi yang muncul. Apakah Ibu bersedia? Iya, saya bersedia. Ibu mau berapa lama kita berbincang? 15 menit tidak Oke, apa-apa. 15 menit ya. Di mana enaknya Ibu tempatnya? Sama seperti kemarin. Ya, di sini saja ya. Oke. Minum obat itu adalah satu strategi yang umum dilakukan dalam masalah halusinasi ini ya Ibu. Obat-obatan bekerja dengan cara mempengaruhi zat kimia di otak yang terkait dengan suasana hati dan perilaku. Nah, minum obat secara teratur, terutama obat yang diresepkan oleh dokter, dapat membantu menstabilkan suasana hati, mengurangi impulsivitas, dan mengendalikan perilaku agresif ya Ibu. Iya, Sus. Nah, yang perlu disiapkan itu yang pertama obatnya terlebih dahulu ya Ibu. Ini ya obatnya Ibu. Ini. Nah, sebelum minum obat, Ibu lihat dulu label di kotak obat apakah benar nama Ibu tertulis di situ, berapa dosis dan obat saja, baca juga nama obatnya apa. Oke, di sini minta obatnya sama perawat dan dicek lagi apakah sudah benar nih ya Ibu. Ini di kotak obatnya Ibu cek dulu apakah benar ada nama Ibu tertulis di sini, Ibu ingat apakah benar. Terus kemudian berapa dosisnya, 3 kali sehari atau berapa, dibaca dengan benar ya Ibu. Terus diminum kapan saja. Oke. Baca juga nama obatnya dengan benar. Ibu bisa mintanya ke perawat ya. Iya. Oke.
Ibu pastikan apakah obat diminum sebelum atau sesudah makan juga ya. Jangan pernah menghentikan minum obat sebelum konsul dan dokter ya Bu, karena dapat terjadi kekambuhan. Bila nanti setelah minum obat mulut terasa kering, untuk membantu mengatasinya, Ibu bisa menghisap es batu. Bila mata berkunang, Ibu istirahat ya. Iya. Oke. Baik, setelah saya praktikkan dan jelaskan, Ibu sekarang mengulangi ya Bu. Iya sih. Minum obatnya itu harus dilihat. Di kemasannya harus dilihat apanya aja Ibu. Saya akan minum obat sesuai dengan aturan dan tidak menghentikannya sendiri. Kemudian saya sudah melihat nama obat dan aturan minumnya obat atau dosisnya itu terlebih dahulu. Oke, bagus sekali, betul. Nah, Kemudian kalau mau kering saya bisa minum air es, minum air atau menghisap es. oke, atau bisa istirahat ya Ibu kalau matanya berkunang. Oke, betul sekali. Nah, saat melakukan kegiatan ini Ibu harus lebih fokus demi kesembuhan dan pemulihan Ibu ya. Iya sih. Oke, baik Ibu, saya lihat Ibu semakin bagus sekali dan sudah ada peningkatan dari hari ke hari ya Ibu. Iya. Ibu juga sudah dapat melakukan apa yang saya ajarkan dan Ibu lakukan secara mandiri ya. Untuk keseluruhan saya menilai Ibu sudah bisa menerapkan dan mampu mengontrol rasa marah dengan benar. Hebat sekali itu. Oke, baik kalau begitu sesi terakhir ini sudah dilakukan. Bagaimana perasaan Ibu? Saya merasa lebih yakin dan tenang terus. Oke, sekarang coba Ibu sebutkan lagi apa pengertiannya, tujuan, persiapan, dan bagaimana cara latihan yang sudah saya ajarkan tadi Bu. Kalau minum obat itu untuk mengontrol halusinasi dan harus dilakukan secara rutin. Betul. Cara mencegah halusinasi dengan menghadir, bercakap-cakap, aktivitas, dan minum obat. Selama ini Ibu mengalami halusinasi itu karena Ibu tidak rutin dalam minum obat. Kita sudah latihan, Ibu harus rajin minum obat ya agar tetap terkontrol. Iya, saya akan rajin minum obat supaya tidak kambuh. Bagaimana jika saya masukkan pada jadwal harian Ibu? Di Ya, sini? boleh dimasukkan ke jadwal hariannya. Oke, saya masukkan di sebelah sini Ibu. Ya, Oke. Baik Ibu, bagus sekali Ibu hari ini kerjasamanya. Jika sudah cukup, saya izin pamit terlebih dahulu ya Ibu. ya sus. Baik kalau begitu saya permisi dulu. Mari Ya. Ibu.